Thank you, Cak. Okay, tes. Yeah. So today we will learn about adjective clauses. As mentioned in the previous lesson, there are 3 types of dependent clauses. Sesuai bab sebelumnya, ada 3 jenis dependent clause. Yang pertama adjective clause, yang kedua adverb clause, and then the last is noun clause. Biasanya ketiga tipe dependent clause ini sering dites di bagian structure atau di bagian pilihan ganda. Nah, biasanya orang-orang nyebut adjective clause itu dengan sebutan relative clause. Oke, tapi dua-duanya sama ya, cuma beda sebutan doang. Jadi adjective clause itu dia menggabungkan dua kalimat. A way of joining two sentences. Terus di kalimat yang digabungin, the adjective clause modifies or describes a noun called the head noun. Jadi fungsi dari adjective clause itu dia mendeskripsikan suatu kata benda atau bisa kita sebut kata benda utama or head noun in another clause of the sentence. Karena dia ada dua kalimat yang digabung, berarti kita perlu marker. Namanya adjective clause marker. For example, I wanted the book. There is the first sentence and the second sentence is the book had already been checked out. Nah, jadi kita bisa gabungin dua kalimat ini pakai adjective clause. Dan kita pakai marker that. The book that I wanted had already been checked out. Jadi, karena kita mau nunjuk the book, jadi saya ingin buku yang mana? Buku yang sudah di check out. Jadi kita merujuk ke buku. Oke, di sini ada penjelasannya. The adjective clause in this example begins with the marker that. Jadi markernya pakai that and modifies the head noun book. Gunanya ada marker that untuk menjelaskan informasi dari head noun book. And then adjective clause markers are relative pronouns. Jadi marker di adjective clause itu berupa relative pronouns. Isinya ada who, that, which, or the relative adverbs when, where. Nah, di sini ada fungsinya masing-masing. Let's talk one by one. Kalau who, berarti dia fungsinya sebagai subjek atau merujuk ke subjek yang berupa orang. Jadi kalau who hanya dipakai untuk orang saja. For example, a neurologist is a doctor who specializes in the nervous system. Jadi kita punya marker who ini untuk merujuk ke sini. Subjeknya a neurologist. Oke. And then kalau whom itu dia fungsinya untuk menunjuk objek. Objeknya berupa people only. Jadi kalau who sama whom hanya dipakai untuk orang. For example, this is the patient whom the doctor treated. Nah, let me ask one thing. Kalau di sini ada whom, berarti dia merujuk ke siapa kira-kira?
The patient or the doctor? The patient. Ya, good. Jadi whom merujuk ke the patient ya. Kita merujuk objek. Objek yang dikenain suatu aksi atau kegiatan dari subjek. And then next whose. Kalau whose ini dia fungsinya posesif, artinya ada yang dimilikin. Misalnya buku saya. Atau dia bisa juga untuk yang non-person, misalnya kayak animal gitu ya. Jadi dia fungsinya bisa untuk people, bisa untuk things. Nah, karena dia kepemilikan, contohnya Mr. Collins is the man whose house I rented. Jadi whose, karena dia nunjuk kepemilikan, berarti dia merujuk ke house. House-nya ada yang punya, gitu ya. Punyanya siapa? Punyanya the man. Jadi dia berhubungan dengan the man dan house. Oke. And then kalau which, ini dia dipakai bisa untuk nunjuk subjek ataupun nunjuk objek. Tapi yang beda, dia hanya dipakai untuk yang non-person. Dipakai yang bukan manusia or things. For example, there is a topic which interests me. Berarti which di sini merujuknya ke topik. Ya, karena dia bukan manusia, makanya kita pakai which. Kebetulan dia sebagai subjek. Oke, tapi sebagai subjek, selain itu dia juga bisa sebagai object of preposition. Kalau dia sebagai objek, biasanya kita perlu preposisi. For example, on, in, gitu ya. Kebetulan di sini dia pakai on. There is the topic on which I will write. Karena di sini sebagai object of preposition, makanya kita perlu on. On which. Jadi preposisi dulu plus marker. Any question so far? Belum. Ya. Next, kalau that ini dia bisa gantiin dari who, whom, which. Ibaratnya kalau pakai that tuh cari aman ya, nggak mau salah. Jadi bisa gantiin dari who, whom, or which. Oke, biasanya sih jarang ada soal yang dia adjective clause tapi pakai that, karena dianggapnya kalau that tuh biasanya untuk noun clause. Jadi that ini memang untuk cari aman aja ya. Disarankan memang kalau ada yang lebih spesifik bisa pakai who, whom, or which, dipakai aja. Oke, karena that itu netral, semuanya bisa, berarti bisa untuk people, bisa untuk benda. Nah, fungsinya sama, kalau dia sebagai subjek, berarti kita nunjuk di subjeknya. For example, art that is in public places can be enjoyed by everyone. Berarti di sini that menunjuk ke art. Kalau dia sebagai objek, the painting that Miss Wallace bought was very expensive. Berarti that di sini merujuk ke Miss Wallace. Karena dia sebagai objek. And then marker yang lain ini juga biasanya keluar 1 atau 2 soal ya. Kita bisa pakai where,
and when. Kalau where, karena dia artinya di mana, berarti untuk nunjukin place. Nah, di sini dia keterangannya sebagai adverb, berarti kata keterangan. For example, here is the site where the bank plans to build its new headquarters. Jadi where kira-kira nunjukin the site atau the bank? The bank. Jadi where ini dia merujuk ke sini ya. Nah, nunjukinnya ke the site. Oke. And then kalau when berarti dia untuk nunjukin waktu. This is the hour when the children usually go to bed. Jadi when itu merujuk ke the hour. Oke. Nah, seperti klausa yang jenis lain, adjective clause itu juga perlu subject dan verb. Adjective clauses must have a subject and a verb. Jadi ada satu subjek dan satu kata kerja. Nah, di beberapa kasus spesial, the adjective clause marker is the subject. In some cases, there is another subject. Misalnya, kita punya dua kalimat ya. Yang pertama, the painting was very expensive. And then the second is Miss Wallace bought it. Nah, kita mau gabungin nih. Karena mau menunjukin ke paintingnya. Berarti, kalau pakai adjective clause, dia juga bisa di tengah-tengah. Biasanya kalau di contoh sebelumnya, dia ini ya, di belakang. Atau pokoknya setelah subjek yang ditunjuk. Tapi kalau begini dia di tengah. Jadi the painting, which Miss Wallace bought, was very expensive. Apakah ada bedanya? Sebenarnya enggak beda jauh, cuma dia beda letaknya doang. Kalau dia di tengah kayak gini, berarti komanya butuh 2. Tapi kalau yang bentuk biasa, itu enggak perlu pakai koma. Okay, and then the adjective clause marker in the joint sentence replaces it, the object of the verb bought. Jadi penjelasannya kenapa taruh di tengah ya? Karena kan tadi sebelumnya kita punya it nih. Terus karena markernya ditaruh di tengah, berarti kita nggak perlu pakai it. Makanya it-nya dibuang. Terus verb atau kata kerja dari adjective clause ini kan yang was ya. Kalau kata kerja utamanya, berarti yang about ini dia kata kerja untuk apa ya? Nah, di sini dia penjelasannya kalau about itu dia sebagai objek. Jadi karena kita it-nya dibuang, terus objeknya jadi about. Itu maksudnya kasus spesial ya. And then in the joint sentence, the adjective clause keeps the subject, Miss Wallace, which it had in the original sentence. Jadi di contoh yang ini itu kita masih nyimpen subjeknya si Miss Wallace. Oke, dan dia memang di sini kasus spesial, jadi nggak ada verb di adjektifnya. Tapi kalau verb utama masih ada ya yang was. Terus contoh lagi nih, misalnya kita punya kalimat this is a topic and then it interests me.
kalau kita mau gabungin kan berarti it-nya nggak perlu ya. Kita bisa buang aja. Jadi nanti this is a topic that interests me. Itu contohnya. Jadi kalau misalnya memang dia nggak perlu marker plus subject plus verb, itu nggak apa-apa. Kayak gini nih, jadi dia langsung marker, terus interest me, itu dia interestnya sebagai verb, terus me-nya sebagai objek di adjective clause. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kita subjeknya bisa dihilangin di adjective clause. Tapi kalau verb utama dari kalimat ini tetap yang is. Harus ada verb utama. Karena kan kalau kalimat utama sama kalimat dependent beda ya. Jadi tetap harus ada main verb. Apakah kira-kira paham? Lumayan aja. Sebenarnya kalau yang kayak gini jarang keluar sih, cuma sekalian aja ya. Karena kan kalau kita lihat, oh di sini sih ini susunannya marker, subjek, verb. Tapi kok di sini enggak ya? Karena dia memang bisa dihilangin subjeknya. Jadi langsung verb itu bisa. Tergantung markernya apa. Nah, berarti kesimpulannya kalau pakai who itu sebelahnya harus verb. Boleh dicatat ya, soalnya di sini nggak ada. Jadi kalau who dia sebelahnya verb. Bisa verb simple present kayak gini, jadi dia ada akhiran s, specializes simple present, atau bisa juga verb 2 karena dia bisa jadi kata kerja, atau dia juga bisa dalam present continuous. Jadi misalnya who is specializing, jadi dia to be plus verb in gitu ya. Karena kalau who plus noun itu salah. Dia udah punya aturannya sendiri kalau who itu sebelahnya verb. Oke, udah dicatat. Cak, sebelahnya atau setelahnya? Setelahnya, Cak. Oh ya, setelahnya. Oh, oke, sip. Oke, ya. Nah, berarti yang whom itu sebelahnya lagi. Setelahnya noun. Jadi whom plus noun. Oke. Kalau who plus verb, whom plus noun. Atau pronoun yang objek, misalnya kayak me, terus apa ya, our, or we, pokoknya dia merujuk ke objek yang pasti dia kata benda. Oke, terus kalau whose itu dia juga sama setelahnya noun. Karena kan kita nunjuk sesuatu yang milik kita gitu ya. Kalau noun dia bisa nama orang, bisa juga benda, pokoknya dia yang berupa noun. And then kalau which
Ini dia tergantung dari fungsinya ya. Kalau dia fungsinya sebagai nunjuk subjek, berarti setelahnya verb. Jadi dia tergantung fungsinya. Nah, tapi kalau dia fungsinya untuk object of preposition, berarti setelahnya dia noun atau pronoun. Itu bedanya. Jadi kalau sebagai subjek setelahnya itu verb, tapi kalau sebagai object of preposition setelahnya pronoun or noun. Pokoknya yang kata benda lah ya. Udah dicatat? Sudah, Cak. Oke. Udah pesen makan belum? Gampang, Cak. Ya. Jadi itu triknya ya. Biasanya Cece pakai trik gitu, soalnya kan ini banyak nih. Terus belum lagi materi yang lain kan. Oke. Nah, terus yang ini kita ke sini ya. Jadi, when the markers which, that, and whom are used as objects in relative clauses, they can correctly be omitted. Jadi, omit itu artinya dihilangin, gak usah dipakai, nggak apa-apa. Syaratnya apa? Kalau marker which, that, whom dipakai sebagai objek di relative clause, itu dia bisa dihilangin markernya. Tadi kan kita punya contoh the painting which Miss Wallace bought is very expensive. Itu tadinya pakai which ya, tapi karena di sini which itu dia merujuk ke objek Miss Wallace, berarti kan sesuai nih sama syarat ini. Kita bisa ilangin, jadi langsung the painting Miss Wallace bought is very expensive. Itu nggak apa-apa, asal dia sebagai objek. Oke, terus kayak tadi, kalau misalnya kita pakai which or whom, itu dia bisa dipakai sebagai object of preposition atau objects of prepositions. Misalnya kita punya dua kalimat, there is the topic and I will write on it. And then we want to join the two sentences. Nanti dia jadinya that is the topic on which I will write. Jadi di sini on which-nya itu dia sebagai objek preposisi. Nunjukin apa sih kalau objek preposisi? Dia nunjukin dari the topic. Jadi objek preposisi itu dia berdiri sendiri ya. Nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi objek. Pokoknya dia udah punya nama sendiri yang namanya objects of preposition. Okay, any question? Nggak ada. Saya mau nanya, kalau tadi kenapa which sama whom bisa dijadiin object preposition? Nah,
Kalau object of preposition itu kan dia sebenarnya ini ya, nunjukin suatu objek itu bisa nunjukin letak, tapi kan di sini nggak ada letaknya ya. Pokoknya kita konteksnya itu nunjukin, oh ini topik yang saya bakal tulis. Jadi sebenarnya kalau sebagai object of preposition ini jarang sih, karena biasanya yang keluar yang bawahnya. Tapi kalau misalnya nanti ada, biasanya tuh yang kebalik strukturnya yang ini. Jadi pilihan jawabannya itu dia ada yang pilihannya which on I will write. Itu salah. Biasanya kayak gitu sih kalau di TOEFL. Jadi kalau misalnya dia yang kosong yang adjective clause dan kebetulan di pilihan jawabannya itu ada prepositionnya, biasanya dia bisa pakai on or in, itu dia prepositionnya duluan. Jadi there is the topic on which, bukan which on. Oke. Kalau dia untuk ini sih, untuk soal yang misalnya disuruh gabungin dua kalimat, nggak ada. Palingan dia adjective clause-nya yang hilang biasanya. Terus kita disuruh milih struktur yang benar tuh yang kayak mana. Karena pilihan jawabannya pasti diacak-acak sama dia susunannya. Any question? Belum. Kayaknya udah lemes ya. Sorry. Enggak. Aku enggak apa-apa. Kalau mau sambil mesen aja Kak. Paling nanti sekalian latihan soal ya. Soalnya memang materi dependent clause itu ya masuk sebenarnya nggak susah, cuma mungkin masih asing aja. Soalnya kan pas kita belajar dari sekolah nggak pernah ketemu kan. Pokoknya yang taunya kalimat gitu aja lah. Ternyata dia penyaturannya banyak kalau di bahasa Inggris. Kalau CC belajarnya dicatat sih. Walaupun aku udah punya bukunya, tetap aku catat manual supaya nggak lupa. Oke. Terus selanjutnya yang ini biasanya juga keluar satu soal. Kebetulan CC kemarin habis tes TOEFL lagi. Ya gabut kali ya, jadi aku daftar. Untung gratis, nggak bayar. Terus nilaiku cuma naik 17 poin dari 550. Keren banget, Cak. 550. 550. Ya benar, Deng. Ya. Itu juga naiknya di listening sama structure karena kebetulan aku belajarnya dua itu. Readingnya malah turun 1 poin, ya nggak apa-apa lah. Dan pas sudah selesai tuh jadi nyadar kalau naikin skor itu jauh lebih susah daripada tes pertama kali. Itu faktanya sih. Kayak aku tuh bingung ini harus belajar apa lagi supaya nilainya naik gitu. Tapi udahlah, nggak mau tes TOEFL dulu. Mual. Jadi mungkin cukup 2 kali dulu. And then kalau CC mungkin karena memang aku soal reading jarang latihan, jadi ya wajar ya. Dia turun 1 poin nilainya. Terus yang listening karena memang aku suka dengerin orang ngomong, jadi udah terbiasa. Paling masalah sinyal kalau tes gitu. Kalau sinyalnya jelek dia kepotong sendiri audionya. Oke. Balik lagi ke materi, jadi ini biasanya keluar satu soal. Jadi kalau kita bahas quantity word, berarti kita mau nunjukin kuantitas atau jumlah dari suatu orang atau sekelompok benda gitu ya. Jadi bisa nunjukin kuantitas orang, bisa juga nunjukin kuantitas benda. Nah, kalau kita mau pakai relative clause yang ada quantity word, berarti kita perlu of.
Misalnya nih, kalimat pertama, he met with 2 advisors and then he had known both of them for years. Nah, berarti quantity word di kalimat ini yang both, 2. Kita nunjukin kuantitas 2 orang. Kalau mau dijadiin adjective clause, berarti kan kita pakainya whom ya. Dia merujuk ke objek untuk he. Jadi si cowok ini itu udah kenal sama 2 advisors selama bertahun-tahun. Jadi dia pakai whom karena nunjukin ke he. Kalau digabungin ke adjective clause jadinya he met with 2 advisors, both of whom he had known for years. Jadi yang tadinya ada them di kalimat itu nggak perlu. Kenapa? Karena kita udah punya quantity word both. Kalau kita pakai them lagi, itu nantinya jadi double yang disebut. Jadi mendingan kita ilangin them, tapi kita tambahin of. Both of whom. Oke. Terus contoh kedua, I read a number of articles. Most of them were very useful. Nah, kalau yang ini yang mana, C? Kalau yang ini quantity word-nya yang most of. Jadi most of itu kira-kira kayak hampir semuanya, tapi enggak semuanya ya, hampir. Berarti kalau kita mau ubah jadi adjective clause, si them-nya kita ganti pakai which. Kenapa pakai which, C? Karena which itu merujuk ke articles, ya kan? Dia bukan orang, makanya kita pakai which untuk markernya. Jadi, saya membaca beberapa articles, hampir semua atau hampir dari semua artikel yang saya baca itu sangat berguna. Jadi yang tadinya pakai most of them, kita ganti pakai most of which were very useful. Okay, any question? C berarti quantity word-nya itu yang selalu sebelum kata of itu ya. Atau kalau kalian bingung gitu ya, lihat aja di subjek atau objeknya. Kalau dia di sini kan kebetulan kita punyanya objeknya banyak ya. Itu advisors ada 2, terus articles ada banyak. Berarti dia butuh quantity word biasanya. Tapi kalau dia cuma satu isinya biasanya nggak perlu quantity word. Oke. Any question? Oke, makasih, Cek. Ya. Semoga tidak pusing nih. Sebenarnya aku nggak tega juga. Cuma nih memang materinya penting ditaruh di awal. Karena kalau yang selanjutnya itu menurut Cece malah lebih susah daripada yang ini. Ya, jadi tetap semangat. Yang penting mindset-nya jangan bilang susah. Oh, Kak Sela ketawa. Ya, aku yang belajar juga ketawa, jujur. Kenapa ya? Kalau dipikir-pikir kenapa ada materi ini? Kita bahas contoh soalnya. Cable cars are moved by cables blank 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 underground and are powered by a stationary engine. Nah, ini kan kebetulan yang kosong di tengah ya. Karena kita lagi bahas adjective clause, yang pasti bahasannya bukan yang A.
bukan juga yang C. Nah, terus gimana cara nentuin apakah dia dead day run atau dead run? Kalau kita lihat dari materi sebelumnya, kalau dead kan dia biasanya langsung diikuti verb, ya kan? Jadi dead plus verb, makanya jawabannya yang dadu. Karena kalau jawabannya yang bebek, dead day run, kalau kita udah pakai marker dead di adjective clause itu nggak perlu dipakai subjeknya. Jadi day itu bisa dibuang. Jadi langsung dead run underground and are powered blank blank blank. Ya, kenapa kok nggak perlu? Karena kalau marker dead di adjective clause, si dead-nya ini dia udah jadi subjek. Kalau kita tambahin day lagi, nanti dia jadi double subjek. Makanya kita hanya perlu nambahin verb setelah dead. Oke. Ada pertanyaan untuk sampel items yang pertama? Tidak ada? Belum ada, Cek. Nih. Lagi ngajar. Apa? Tutup pintu. Kecilin suaranya. Oke. Terus contoh yang kedua, the melting point is the temperature blank 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 a solid changes to a liquid. Nah, ini sama ya. Yang pasti yang dadu salah karena kan nggak ada markernya. Jadi di sini jawabannya yang bebek. Nah, kebetulan di sini dia fungsinya sebagai object of preposition. Berarti kalau sebagai object of preposition kita perlu preposisinya duluan. Baru setelahnya marker. Jadi jawaban yang paling tepat itu at which. Oke. Karena kalau temperatur kan biasanya ini ya, dia punya angkanya masing-masing. Jadi biasanya dia pakai at. The melting point is the temperature at which a solid changes to a liquid. Oke, berarti yang C salah karena salah susunan. Harusnya preposisi dulu, setelahnya baru marker. Oke, any question? Cek, kalau misalnya kita mau tahu dia tuh Sebagai objek preposisi ya? Iya, itu gimana di soal? Cara yang paling simpel itu analisis kalimat soal. The melting point, subject, is verb, the temperature, object. Berarti kalau udah ada objeknya, kita nggak perlu objek lagi. Yang kita perluin biasanya objek preposisi atau CC singkat sebagai OP. Itu cara analisis kalimat. Kalau misalnya bingung dia nih butuhnya apa. Karena kan sesuai kayak di bahasa Indonesia ya, SPO. Jadi kalau udah ada SPO berarti sebelahnya kosong nih. Kita butuhnya objek preposisi. Oke. Any question? Jadi kalau misalnya dia udah ada objek, itu pasti pakai objek preposition selanjutnya yang kosongnya. Biasanya gitu, karena kan kalau kita lihat pilihan jawabannya dia ada at ya, berarti kita bisa simpulin, oh mungkin aja dia butuh objek preposisi, gitu kan. Jadi
tergantung dari soal dan pilihan jawabannya. Oke, C. Ya, terus ini contoh soal yang dia pakai quantity word. Ada all, berarti semuanya ya lebih dari satu. Nah, berarti kalau kita ketemu yang ada quantity word, tadi materinya bilang kita harus nambahin of, baru marker. Jadi susunannya quantity word plus of plus marker. Berarti yang betul yang C. Ya, kenapa kok bisa tahu dia quantity word? Karena di sini disebutinnya 6 types of flamingos. Berarti dia lebih dari satu ya. Mau nyebutin pakai adjective clause, berarti kita butuh quantity word supaya kalimatnya nggak diulang. Masa kita mau nulis lagi 6 type of flamingos which have long legs, itu kan nanti boros ya. Kenapa disebutin lagi? Makanya kita pakai quantity word all. Any question? Belum ada, C. Ya, akhirnya. Latihan ya. Semoga bab ini selesai hari ini. Oke. Yang genap Kak Tessa, yang ganjil Kak Sela. Oke, seperti biasa dibaca soal sekaligus langsung jawabannya ya. Boleh dipikir-pikir dulu jawabannya. Kalau udah siap, boleh dijawab ya. It's okay if it is still wrong. At least you have tried. Cak, Sela yang ganjil aja. Number one, most folk songs are ballads. C, when have simple words and tell simple stories. Oke, kita keep dulu jawabannya.
bahasnya nanti setelah bahas nomor 2. Setelah jawab nomor 2, maksudku. Patesa, udah siap? After its introduction in 1969, the flood process, which became the world's principal method of manufacturing flat sheets of glass. Andy. Oke, ya. Jadi yang nomor 1 jawabannya that. Kenapa pakai that? Kalau kita lihat di sini dia bukan menunjukkan waktu ya, tapi menunjukkan nih. Karena berupa benda, berarti kan kalau what bukan ya, nggak masuk ke adjective clause, although juga bukan. Kebetulan di sini setelahnya langsung verb. Berarti kalau langsung verb hanya ada pilihan jawaban that. Itu tipsnya. Jadi dilihat setelahnya itu apa. Oke. Terus yang nomor 2 itu jawabannya C. Nah, ini meskipun materi adjective clause, tapi dia ternyata cuma butuh verb untuk melengkapi kalimat utama. Jadi ini dia sebenarnya termasuk ke kalimat yang biasa aja, nggak ada klausa dependent. Jadi dia satu kalimat utuh gitu ya, nggak ada gabung-gabungan. Kebetulan ini kan kalau dari after sampai 1969 itu kan adverb ya, keterangan waktu. Oh, dari sini sampai sini, terus the flow process itu subjek. Kalau kita lihat dari the sampai glass itu belum ada verbnya. Nah, ini berarti review dari lesson bab sebelumnya ya. Dia hanya butuh verb untuk melengkapi kalimat. Jadi pakainya became yang merupakan verb 2. Oke. Any question? Saya mau nanya, berarti kalau misalnya dia belum ada verbnya, dia nggak bisa pakai langsung digabung gitu sama yang kayak which became itu. Soalnya kan kalau kita lihat di sini dia ini ya subjeknya 1, terus dari the sampai glass itu objek. Iya. Sedangkan kalau kita pakai adjective clause berarti kan ini ya ada yang dia itu 2. Bisa jadi objeknya 2 atau subjeknya 2 gitu ya. Sedangkan kalau ini kan nggak ada nih. Dia ibaratnya adverb, subjek, plus verb, plus objek. Jadi kita belum gabungin kalimat. Oke. Ya. Bisa. Lanjut ke 34. Habis itu kita bahas ya. Nomor 3 gimana sih cara jawabnya? Oh ya. Jadi nomor 3 ini dia namanya written expression. Kalau yang pilihan ganda namanya structure. Kalau yang ini namanya written. Nah, sebenarnya ini yang bikin susah menurutku di written. Jadi kalau di TOEFL tesnya yang soal pilihan ganda itu 15. Sisanya written kayak gini. Stres. Cece juga stres pas ngerjain. Karena kayak kalau lagi nggak fokus tuh aku bisa mikir, oh ini benar semua. Gitu kan. Jadi kalau written itu ada A, B, C, D. Kalian disuruh milih yang salah. Salah apanya, C? Salah struktur. Atau salah grammarnya. Nah, kalau C... Halo. Ya, lagi asik-asik ngomong. Sedih. Ya, Cece ulang ya. Jadi kalau dia
soal written kayak gini, kalian disuruh milih yang salah dari A, B, C, D. Struktur grammar yang salah. Ini dia soalnya lebih banyak kalau di TOEFL ada 25, sedangkan yang pilihan ganda itu cuma 15. Jadi kalau di TOEFL tuh ngerjain pilihan ganda dulu 15, terus ngerjain kayak gini 25. Apakah stres? Kalau Cece stresnya di written sih. Karena itu gimana ya? Karena kan kadang nggak mungkin bisa bener semua kan. Jadi ngerasa ini kayaknya bener semua deh kalimatnya, apa yang salah gitu. Jadi kalau di written tuh memang susah. Jadi biasanya Cece usahain di soal pilihan ganda aku bisa bener semua. Untuk membantu poin nilai gitu ya. Jadi nggak sedih-sedih banget nilainya. Oke, kalau gitu Cece kasih contoh, nanti kalian kerjain yang 45 ya. Jadi nomor 3, ini biasanya kalau Cece ngerjain written itu aku langsung lihat pilihannya yang di garis bawahin. Jadi A, B, C, D itu biasanya langsung ketahuan yang salah yang mana. Tapi kalau belum ketahuan kayak gini ya, itu kita bisa baca satu kalimat utuh. Oke, kalau dolphins lake udah bener ya, karena kan dolphins itu banyak nih. Berarti nggak perlu pakai S, tetap lake kayak biasa. Terus kalau kita lihat oil field, ini bener, karena kan dia merujuk ke organ ya, berarti setelahnya adjective. Jadi adjective plus noun. Terus kalau which with, nah ini jawabannya yang C, karena yang C itu salah. Kenapa salah? Kalau with kan dia preposition ya, sama kayak of, in, at. Kalau preposition mau dipakai di adjective clause, harusnya ada yang masih ingat gimana susunan kalau dia preposition? Belum marker. Ya. Jadi kalau dia pakai preposition, harusnya prepositionnya dulu. Jadinya with, which. Bukan which with. Alias ini kebalik. Oke, jadi yang salah yang C. Itu cara menjawabnya. Kalau Cece kemarin karena pakai komputer, jadi aku tinggal pilih yang C gitu. Nanti dia soalnya ada di atas. Itu cara jawabnya ya. Jadi kita dengan baca satu kalimat utuh itu kita bisa langsung tahu dia ini yang salah, yang sebelumnya apakah udah sesuai atau yang setelahnya udah sesuai belum gitu. Atau malah pilihan itu sendiri yang memang strukturnya salah. Oke. Ya. Boleh dilanjut 4 dan 5. Berarti aku yang 4 tetap. Seperti aturan tadi ya. Oke. In 1850, Yale University established Sheffield Scientific School. C. Aku kedengeran. Kedengaran? Kedengeran. Hapus tadi. Tadi kedengaran udah pas baca soal. Kakak jawabannya yang C ya? Iya. Maaf ya kalau putus-putus. Tadi habis hujan. Oke, Kak Sheila udah ready jawaban nomor 5? Antara A sama C. Apa ya?
C aja deh. Pertama kali lihat soal written pasti apaan sih ini? Kayaknya C sih, C. Karena abis whom itu harusnya kan noun ya. Itu masuknya verb bukan sih? Iya. Oke, kita bahas ya. Yang nomor 4, in 1850, Yale University established Civil Scientific School. Jadi establish ini mendirikan sekolah civil scientific namanya. Nah, ini kan kalau kita lihat dia nunjukin noun ya. Tapi karena di sini kalau kita lihat dari pilihannya punya where, berarti kita bisa sebetulin dia mau nunjukin tempat. Kalau tempat berarti kan markernya where. Terus susunannya kayak biasa ya, where plus subject plus verb. Yang paling betul yang bebek karena dia sesuai. Where marker engineers itu subject, were educated itu verb. Oke. Then number 5, ini yang salah yang C, betul. Kalau alasan utama dia salah, tadi kan Cece bilang kalau whom hanya dipakai untuk orang ya. Sedangkan di sini dia lagi bahas bakteri. Kalau bakteri nggak bisa pakai whom. Bisanya pakai which. Ya kan? Jadi kalau pakai whom udah jelas salah. Mana sebelahnya are lagi ya, tambah salah. Oke, any question? Tidak ada? Tidak, C. Oke, dah. Sekian untuk hari ini. Sorry if I disturb your time.